baik ada 3 kelompok, yang pro Pak Jokowi, yang anti Pak Jokowi, dan yang netral. Nah, makin seru di sini ini. Itu begitu selesai mesti yang di lapangan sana terjadi perpecahan antara yang pro dan kontra. Jangan gedek-gedek Pak, ini tadi barusan ada mau berkelahi. Itu kan contoh ya bahwa akibat daripada ini ya, yang terjadi sandiwara ini, saya anggap sandiwara ini ya kayak ini ya, itu akhirnya terjadi bukan kegaduhan di medsos tapi sudah kegaduhan di masyarakat. Inilah itu yang terjadi. Makanya saya terangkan ya pada rakyat ya. Ini kenapa gini ya? Ini terjadi karena adanya 2 kelompok yang pro dan kontra. Yang satu menuduh dengan vulgar, kamu palsu gitu kan. Dengan teori pembuktian yang diakui kebenarannya oleh mereka. Sementara yang lain ini asli karena dia yakin bahwa hukum akan ditegakkan. Nah sekarang kan sudah jalan ini. Yang sementara yang menuduh membela bahwa ini asli, dia sudah melaporkan pada hukum yang berlaku. Sementara yang menuduh ini masih tetap saja dia mengumbar bukti-bukti di media, ingin mendapat dukungan dari masyarakat. Itulah yang terjadi selama ini gitu. Makanya nggak akan ketemu ini selama ini tidak diselesaikan di hukum yang terjadi. Makanya saya bersaran kepada aparat ini ya, cepat saja ini proses ini yang sudah dilaporkan ya diproses sampai ke pengadilan. Itu barangkali nanti akan bisa menyelesaikan orang yang tadi masih tanda tanya ini siapa yang benar akan kelihatan di situ. Gitu. Itulah ya. Cuman sekarang saya ingin disampaikan ya, kenapa kok kemudian mereka itu tidak mau mengakui kebenaran yang lain gitu? Karena masing-masing yakin ini dengan ilmunya, dengan gelar doktornya dan sebagainya itu meneliti bahwa ini meneliti saya pure murni dan itu kebebasan, nggak boleh dibantah kan gitu kan. Sayangnya ilmunya yang diterapkan ini itu ilmu di bidangnya masing-masing, tapi dia ingin terapkan di dalam pembuktian hukum. Ya kan nggak bisa diterima dari yang sini gitu. Jadi sekarang ini yang terjadi adalah gitulah. Saya pikir ya rakyat bisa melihat sendirilah bagaimana cara masing-masing berbicara. Apakah itu masuk akal apa tidak? Apakah tidak apa akal sehat apa tidak? Bisa menilai sendiri. Ya jadi. Tapi saya hanya memperingatkan gini loh. Kalau ini dibiarkan kayak gini ya, dikasih panggung terus kemudian saling berantem. Padahal saya tahu ini, mereka berantem di sini begitu pulang peluk-pelukan gitu. Tapi rakyat yang lihat di sana itu terbelah Pak. Inilah yang saya tidak kendaki ya. Saya memberikan pencerahan pada masyarakat. Sekali lagi saya ingatkan ya, saya duduk di sini bukan saya belain Pak Jokowi, bukan. Saya menerangkan kepada Pak rakyat apa yang terjadi behind the screen, apa yang terjadi sesungguhnya. Ini sesungguhnya terjadinya adalah itu tadi, orang yang merasa benar dan tidak bisa diganggu gugat, dan sama juga orang yang merasa benar tidak bisa diganggu gugat. Hanya yang satu itu pakai bukti-bukti yang media sosial dan sebagainya, yang satu lagi pakai jalur hukum yang ada. Nah, sementara yang pakai media sosial ini, mereka menuduh pada hukum nggak adil. Kita lapor tapi kan tidak dilayani dan sebagainya. Padahal kenyataannya apa? Ketika mereka melapor, Pak ini orangnya ijazahnya palsu. Dia tidak menunjukkan bukti-bukti yang bisa diproses melalui hukum. Sehingga ya tidak jalan. Contoh yang dilaporkan ke Barreskrim tidak ada pidana. Kan itu yang terjadi. Itu karena memang perbedaan pendapat gitu. Nah sekarang sudah sampai kepada tahap penyidikan. Tinggal nanti kita tunggu saja proses selanjutnya ya nanti ya. Itu siapa yang akan dijadikan tersangka itu mudah-mudahan cepat diterapkan dan kemudian proses itu sampai ke pengadilan. Jadi publik nanti tidak menunggu-nunggu ya gitu. Mudah-mudahan gitu. Tapi ya saya hanya berpesan ya, ini adalah akibat daripada itu ya. Saya katakan itu tadi pembenaran menurut caranya masing-masing dan menerangkan memaksakan pada rakyat untuk mengakui kebenaran kita ini. Silakan rakyat nilai sendiri apakah yang disampaikan pembenaran itu bisa diterima atau tidak. Itulah. Mudah-mudahan tidak terbenar. Ada satu request terakhir dari Dr. Tifa. Ngomongnya waktu Ferdi Sambo juga sama saya tonton di televisi itu. Waktu Ferdi Sambo juga sama. Mas Aiman terakhir sebagai wujud cinta kami kepada kampus kami, ya kita ingin menyanyikan himne Gajah Mada.
1, 2, 3. Bagi kami mahasiswa Gajah Mada semua, ku berjanji memenuhi panggilan bangsaku di dalam Pancasilamu, jiwa seluruh nusaku. Ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Indonesia. Alumnus UGM sekaligus terlapor dalam kasus ijazah yang kemudian dinyatakan asli oleh UGM. Silakan. Ya, cek. Terakhir ya. Oke. Ya, sedikit jangan lama-lama karena udah over. Sekitar 2 menitan, oke. Ya, saya mau meluruskan sedikit Pak Arianto Sutadi tadi, itu adalah seorang tamu tidak diundang, saya kesini diundang tapi yang tadi tidak, makanya membuat rusuh. Nah, yang saya mau katakan di sini saya miris di dalam kasus ini bahwa ada pembungkaman jurnalis dan peneliti. Saya sebagai jurnalis, bapak-bapak bertiga dan Ibu Dr. Tifa sebagai peneliti. Ini mirip dengan Orde Baru, kelakuannya Orde Baru yang sekarang sepertinya terulang lagi, entah kenapa. Siapa yang menasihati Pak Jokowi, saya rasa mungkin Pak Jokowi mencari penasihat yang baru saja, lebih baik. Nah, karena orang melaporkan jurnalis ke polisi itu ngawur sekali. Karena ada sistem Dewan Pers yang harus kita turuti bersama supaya rakyat tetap mendapatkan informasi yang benar dari seperti Mas Aiman ini, seperti saya, dan seperti media-media lain juga harus berani mengatakan informasi yang benar. Anak-anak muda jangan takut, jangan mau ditakut-takuti oleh polisi atau oleh siapapun yang mau menakut-nakuti kita untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya dari semua tempat, dari semua orang. Jadi saya senang sekali dengan Rakyat Bersuara bisa mengundang saya malam ini. Saya juga ingin polisi juga sama seperti saya mencari fakta sebanyak-banyaknya orang ditanyakan, sebanyak-banyaknya tempat dijalani. Karena banyak sekali yang tidak dijalani oleh polisi, bahkan saya sudah jalani. Jadi mohon ya Pak Arianto, nanti jangan disuruh cepat-cepat tersangka saja, tapi lengkapi penyelidikan itu, lengkapi semua informasi, baru kita mainkan nanti. Oke, baik. Terima kasih. Silakan Pak Ranti mau dikit. Baik, akan saya katakan ya nanti ya. Tadi kan mengatakan wartawan itu jangan diberangus dan sebagainya. Kan ada Dewan Pers. Untuk menentukan nanti apakah Anda itu nanti termasuk dalam tersangka apa tidak, itu tergantung daripada saksi ahli dari Dewan Pers yang akan ditanya, itu yang menentukan. Itu supaya Anda tahu ya. Jadi bukan yang menentukan Anda itu tersangka apa tidak itu bukan Mas ahli suka, tetapi saksi ahli yang ada. Ini gimana sih? Ahli apa? Gimana ya? Anda jangan nuduh lagi ya. Jangan nuduh lagi ya. Bukan juga apa yang kami. Saya hanya mengatakan pada mereka. Tolong Pak Weman ya. Saya hanya mengatakan pada Pak wartawan tadi untuk ditentukan seorang itu. Sambo apa yang Anda katakan? Oke. Bukan, ini udah closing, bukan masalah ahli dari Dewan Pers.